Ya, pemirsa, PT Integrasi Jaringan Ekosistem menerbitkan obligasi senilai 600 miliar rupiah dan dana hasil penerbitan obligasi tersebut sebagian besar digunakan untuk pendanaan modal ekspansi serta memperkuat modal kerja perseroan. Integrasi Jaringan Ekosistem atau WAVE menerbitkan obligasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis serat optik dengan target mampu melayani 25 juta rumah tangga di sepanjang jalur kereta api di Pulau Jawa. Obligasi korporasi tersebut diterbitkan dalam beberapa seri dengan tenor antara 1, 3, dan 5 tahun. Penerbitan obligasi ini mendapatkan peringkat Idea Minus dari PT Peringkat Efek Indonesia atau PEVINDO. Dalam pelaksanaannya, penerbitan obligasi integrasi jaringan ekosistem tahun 2024 mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribe sebesar 1,5 kali. WAVE sendiri merupakan anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WIFI yang saat ini menjadi salah satu mitra dari Starlink Indonesia. Bisnis WAVE saat ini berfokus pada ekspansi infrastruktur telekomunikasi dan mengembangkan ekosistem digital di Indonesia. Adapun dana yang terkumpul dalam penerbitan obligasi ini sebesar 600 miliar rupiah. Sebagian besar digunakan untuk pendanaan modal ekspansi untuk perluasan infrastruktur konektivitas dan memperkuat modal kerja perseroan. Pengembangan infrastruktur melalui penerbitan obligasi ini akan memperkuat posisi PT Integrasi Jaringan Ekosistem sebagai pemain kunci pada industri telekomunikasi. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan penawaran umum obligasi 1 integrasi jaringan ekosistem 2024 sudah hadir bersama saya di studio IDXL. Ada Bapak Arwin Rashid, beliau adalah Senior Executive Advisor PT Integrasi Jaringan Ekosistem, dan juga Bapak Hermansyah Haryono, beliau adalah Direktur Utama PT Integrasi Jaringan Ekosistem. Selamat pagi Pak Hermansyah, Pak Arwin. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat juga. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terkait dengan obligasi ini, bisa dijelaskan latar belakang dari penerbitan obligasinya dulu nih. Mungkin Pak Hermansyah bisa menjelaskan kepada publik nih, silakan. Iya, sebenarnya bagi kami itu ya, penerbitan obligasi itu latar belakangnya memang sebagai perusahaan penyelenggara infrastruktur telekomunikasi, kebutuhan untuk pengembangan CAPEX itu dimiliki oleh perusahaan senantiasa karena memang opportunity-nya besar banget di Indonesia. Nah, obligasi ini kami ambil karena memang memiliki kelebihan. Obligasi itu memiliki struktur biaya kupon yang fix, jadinya lebih manageable untuk ditata dalam tata kelola perusahaan itu sendiri. Nah, sehingga ini adalah bagian dari sebuah diversifikasi dari pola pendanaan yang ada di perusahaan. Oke, itu yang menjadi dasar akhirnya perusahaan menerbitkan obligasi. Yes. Nah, manfaat keuntungan yang diperoleh perseroan dengan penerbitan obligasi atau metode seperti ini apa saja kira-kira? Ya, di manfaat yang kami dapatkan ini ya, jadinya tuh memang untuk membangun obligasi ini. Syukur alhamdulillah di situasi yang sangat challenging ini ya, kami memiliki tambahan untuk penguatan struktur CAPEX kami dengan tingkat suku modal itu yang fix. Dalam durasi atau tenor yang dikeluarkan di produk obligasi ini. Nah, itu sangat-sangat membantu kami untuk bisa fokus sama operasional perusahaan. Karena di kondisi sekarang kan nggak ada yang bisa nebak nih suku bunga itu larinya kemana sih gitu kan. Ini kami tuh punya dengan struktur ini jadi tetap banget. Baik, nah ini menarik kalau kita bicara mengenai ekspansi bisnis. Mungkin Pak Arwin Rashid bisa menambahkan juga review terkait dengan, kita tahu jaringan internet yang menjadi fokus juga ya core dari perseroan itu seperti apa sih saat ini di Indonesia? Begini, kita patut gembira ya bahwa penetrasi internet di Indonesia ini sudah mendekati 80%. 80%. Bahkan 5 tahun lalu itu masih di bawah 70%. Tapi internet kita ini belum affordable secara merata. Itu sebenarnya kuncinya. Mas Pras, dari pengguna internet di Indonesia yang dari segi individu sudah mencapai 220 juta pemakai, 77% lebih itu menggunakan mobile data, jadi melalui HP internetnya. Dan itu mahal, ada pulsanya, juga kecepatannya itu nggak seperti negara tetangga kita. Jadi ini PR kita sebenarnya, bagaimana kita bisa nekan biaya internet dan tingkatkan kualitasnya menjadi unlimited dan high speed. Nah, tantangannya di mana Pak Arwin kalau kita bicara mengenai tadi supaya penetrasinya semakin luas, kemudian affordable juga nih kalau kita bicara mengenai biaya harus dikeluarkan masyarakat sebagai konsumen begitu. Betul. Begini, kalau kita bicara
pengguna internet kita bisa bagi dalam dua grup yang besar. Satu adalah pengguna internet dengan mobile data. Oke. Kedua adalah pengguna internet melalui broadband ke rumah-rumah. Justru yang menjadi tantangan kita ini bagaimana meningkatkan pengguna internet melalui rumah-rumah. Oke. Jadi di Indonesia ini kurang lebih ada kurang lebih berapa ya Mas Herman, 80-90 juta rumah tangga? Kurang Total lebih, 85 juta ya. Nah, dari 85 juta rumah tangga itu penetrasinya itu baru masih di bawah 20%. 20%. Ya, Oke. bahkan diperkirakan di tahun 2030 baru mencapai 30%. Itu rendah sekali dibandingkan dengan Filipina, Vietnam, Thailand yang jauh di atas 60% penetrasinya. Oke. Di sini kuncinya. Karena kalau penetrasi di rumah tangga itu masih rendah, kita nggak bisa meningkatkan online education, terutama daerah 3T begitu. Betul. Baik, itu dia tertinggal, terluar begitu dan terjauh. Dan menarik kalau kita cermati dengan dana dari hasil obligasi ini ya, bagi Pak Herman saya bisa menjelaskan apakah juga nanti akan dimanfaatkan juga bagaimana untuk peningkatan jaringan-jaringan ekosistem begitu dari perseroan sendiri begitu. Iya. Jadi kami ini rencana penggunaan dari dana pengeluaran obligasi ini akan dipakai untuk pengembangan CAPEX ya. Oke. Nah, CAPEX ini secara 76% itu ya, itu akan dipakai untuk membangun infrastruktur tambahan untuk menjemput opportunity, peluang-peluang yang barusan Pak Arwin sebutkan tadi. Karena masih banyak banget perumahan yang masih belum terjamah sama koneksi internet unlimited. Dari studi kami ya, di sepanjang rel kereta api itu, di radius 5 km, itu paling sedikit ada 25 juta target perumahan penduduk. Oke. Tadi Pak Arwin sempat bilang bahwa di Indonesia penetrasinya hampir kurang dari 20% gitu ya. Nah, kalau di samping rel kereta api, angka ini lebih ekstrim lagi. Karena di situ adalah perumahan-perumahan kelas menengah. Jadinya penetrasinya lebih rendah lagi. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi kalau misalnya penggunaan dana obligasi ini bisa kami bangun untuk membangun jaringan last mile istilahnya itu ya, menggelar internet yang handal, unlimited dan terjangkau seperti kata-kata Pak Arwin barusan. Nah, harusnya kita bisalah ikutan membantu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menarik. Berarti seberapa urgent Pak Arwin mungkin bisa menjelaskan pentingnya kehadiran internet murah berarti di Indonesia? Begini, Mas Pras, dalam forum-forum internasional, salah satu topik yang sering dibahas oleh pemimpin negara adalah mengenai digital divide. Digital divide itu kesenjangan ya digital penetrasi antara negara maju dan negara-negara emerging. Nah, bagi Indonesia sebagai bangsa besar dan di mana kita apalagi mau menggenjot pertumbuhan ekonomi kita itu menuju ke 8%, maka penetrasi internet ini menjadi salah satu seharusnya strategis nasional. Mengapa begitu? World Bank menyampaikan dalam studinya bahwa apabila penetrasi internet rumah broadband bisa naik 10%, itu memberikan sumbangan terhadap PDB 1,38% di negara berkembang. Jadi kalau misal pertumbuhan PDB kita sekarang ini 5%, dan penetrasi rumah bisa naik dari misal 18 ke 28, langsung PDB kita harusnya bisa menuju ke 6,5% begitu. Itu satu. Kedua, dari studi McKinsey bikin studi, mereka pelajari ada korelasi tinggi antara penetrasi internet ke rumah-rumah dengan juga pertumbuhan PDB di mana kontribusinya itu bisa mendekati 10%. Berarti kalau PDB Indonesia itu misal 5%, kalau penetrasi kita itu membaik bisa naik menjadi 5,5 gitu. Jadi ini ada dua studi yang cukup kredibel begitu. Satu dari McKinsey, satu dari Bank Dunia. Nah itu dia, berarti memang perlu hadirnya tadi jaringan internet yang tersebar ke seluruh wilayah Indonesia dan yang penting utama adalah terjangkau begitu ya. Seluruh lapisan masyarakat. High quality. And equality. Baik, kita akan bahas lagi seperti apa tantangannya, kemudian target-target dari penggunaan dana obligasi, seperti apa juga minatnya dari investor, tapi kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan obligasi 1 integrasi jaringan ekosistem tahun 2024. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, obligasi seri A, seri B, dan seri C. Begitu dengan jangka waktu yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda dengan tingkat bunga untuk yang seri A-nya 11%, kemudian seri B-nya 12,3%, kemudian untuk seri C-nya 12,8%. Ini dia terkait dengan obligasi yang sudah diterbitkan oleh perseroan. Kemudian kita lihat penggunaan dana penerbitan dari obligasi 1 integrasi jaringan ekosistem tahun 2024 untuk apa saja. Ya, tadi sudah disampaikan capital expenditure-nya sekitar 76,64% dan modal kerja 23,36%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hermansyah Haryono, Direktur Utama PT Integrasi Jaringan Ekosistem, dan juga Bapak Arwin Rashid, Senior Executive Advisor PT Integrasi Jaringan Ekosistem. Ya, Pak Hermansyah, mungkin kita bicara sedikit kembali begitu terkait dengan obligasi. Bagaimana respon dari investornya sendiri, kemudian bagaimana melihat kansnya begitu dengan obligasi untuk bisa meningkatkan lagi kinerja perseroan, lebih meningkatkan lagi jaringan-jaringan internet begitu ke seluruh mungkin rumah-rumah warga yang disasar begitu oleh perseroan. Silakan. Ya, minat investor ya untuk di periode-periode sekarang ini cukup challenging sih. Terus terang tuh saya harus mengakui itu challenging ya. Namun berkat kerja keras, terus optimisme yang berkelanjutan dan dibantu sama teman-teman RHB Sekuritas, kayak UOB Kaihan dan lain dan sebagainya, Wantek Sekuritas, Bahana Sekuritas ya. Akhirnya pelaksanaan obligasi 600 miliar itu dapat diserap dan bahkan oversubscribe. Alhamdulillah sekali itu ya. Nah, jadinya demikianlah kondisi market. Nah, namun saya lihat sih selama memang model bisnisnya itu yang berbau-bau ESG, terus juga memang memiliki efek multiplier yang besar, akhirnya saya lihat sih ya, krisis is one thing tapi hati is another thing gitu. Jadinya alhamdulillah lah. Baik, nah terkait dengan perkembangan dari perseroan, mitra bisnis, klien begitu dari integrasi jaringan ekosistem ini seperti apa saat ini? Mungkin bisa dijelaskan juga. Klien-klien dari IJI sebagai penyelenggara infrastruktur backbone serat optik itu ya, jadinya bentuknya itu lebih banyak ke B2B klien ya. Jadinya saat ini sudah ada 200 lebih klien yang isinya itu internet service providers, terus kemudian data center players, terus juga ada telco operators dan lain sebagainya, cloud operators gitu-gitu. Nah, jadinya kami itu menjadi enablers utamanya bagi rekan-rekan itu, klien-klien kami, untuk mereka beroperasi secara utuh. Nah, itulah. Jadi selain daripada tadi yang saya sempat cerita ada 25 juta potensi penduduk yang belum digarap, tapi sebenarnya juga ada teman-teman lain yang membutuhkan layanan ini, karena memang fiber optik yang kami bangun di samping rel kereta api itu merupakan satu-satunya fiber optik yang bisa memberikan tingkat service level agreement yang lebih tinggi, karena kebayangkan jalur rel kereta itu steril, sedikit gangguan, itu akan berdampak langsung sama tingkat layanan juga. Layanan. Nah, ini menarik kalau bicara mengenai tadi penetrasi internet di Indonesia. Lantas bagaimana dengan tingkat persaingan bisnisnya, Pak Arwin mungkin bisa menjelaskan ya, karena kan tidak sendirian dong berarti Pak. Dari J sendiri silakan. Begini, bicara fixed broadband ya, jadi internet ke rumah, kan sudah ada pemain-pemain besar. Betul. Mereka karena dia punya biaya setupnya itu cukup tinggi, tentu mereka harus cari market yang punya daya beli. Oleh karena itulah mereka hadir di kota-kota besar, dan yang mereka tujukan itu adalah rumah tangga yang berpenghasilan menengah ke atas. Maka itu kalau kita langganan misal IndiHome atau MyRepublic atau misal First Media dan seterusnya, biasanya tarif per bulannya itu antara 300.000 sampai di atas 1 juta. That is the market. Sedangkan kami, Mas Herman dengan tim, mereka berhasil ya menawarkan ya paket high speed unlimited di Rp100.000 per bulan. Jadi jauh di bawah pesaing-pesaing, karena memang kita tuju market kita itu adalah market low income household. Jadi kita ini sebenarnya komplement terhadap mereka, bukan mengambil market share-nya mereka, karena mereka berada di household yang middle up, kita masuk ke
middle low begitu. Tapi yang menarik kan volumenya justru lebih besar di sana marketnya. Itu harapan kami. Ya, kan? Oke. Nah, kalau bicara mengenai tantangan berikutnya, ya oke lah kalau kita bicara mengenai tadi persaingan di lokal, tapi kan ini dari luar pun hadir juga, kita tahu yang cukup hangat Starlink begitu. Betul. Nah, ini pandangan dari perseroan sendiri bagaimana kalau boleh kita bahas? Kita senang Starlink masuk. Mengapa? Karena mereka memberikan opsi kepada pengguna internet, tapi kalau lihat tarifnya 700.000 sampai 1 juta ke atas, pasti sasaran mereka itu adalah market yang middle up, bahkan yang up betul gitu. Oke. Tapi pengamatan kami di beberapa negara Starlink sudah masuk, mereka tuh pintar. Biasanya setelah berapa tahun mereka banting harga. Oh, baik. Jadi kalau mereka banting harga pun dari 700 mau banting berapa? 50% tetap aja 350.000. Okay. Starlink itu paling cocok ya, di mana daerah-daerah itu belum ada internet. Jadi misalnya terpencil, itu cocok. Di atas gunung. Tapi yang untuk mass itu ya tetaplah penawaran yang dari kami misalnya. Nah, nilai competitiveness apa yang bisa Anda sampaikan juga nih Pak Hermansyah akhirnya kepada pemirsa, kepada calon konsumen ataupun investor begitu kalau kita bicara mengenai tadi jaringan internet murah tapi berkualitas yang ditawarkan begitu Pak Herman. Iya. Jadi walaupun tadi Pak Arwin sempat ngejelasin ya bahwa layanan internet yang kami tawarkan itu terjangkau dan begitu keluar angkanya 100.000 tuh ya terjangkaunya kelewatan gitu kan ya. Nah namun dari layanan yang kami miliki ini tetap handal gitu ya. Handal itu kenapa? Karena memang ini disampaikan melalui jalur yang kami bangun di samping rel kereta. Nah jalur di samping rel kereta itu gangguannya sedikit sekali. Jadinya beberapa klien-klien yang sudah kami layani sih tingkat komplainnya itu rendah banget, bahkan memuji jika relatif dibandingkan dengan layanan-layanan sebelumnya begitu ya. Nah itulah kalau dari sisi pelanggan gitu. Nah bagi calon investor dengan pembangunan infrastruktur di samping rel ini karena memang itu merupakan lahan lurus, nggak perlu ada land clearing dan masih tanah, ongkos pengerjaan capex construction per kilometernya itu jauh. Betul. Saya bilang jauh ini signifikan jauh. Nggak cuman X%, Y%, tapi significantly jauh. Nah, dengan pola seperti itu, harga layanan yang dikasih, itu kami bisa melakukan pemberian layanan dengan harga super terjangkau, tapi tetap keuangan dari sisi kami karena memang ada cost championship itu aman banget juga. Level margin, level EBITDA segala macam setara sama perusahaan yang lain. Nah itulah kalau bagi teman-teman investor yang lain. Nah itu dia. Lantas dengan dana segar yang akan diperoleh dari obligasi ini, ekspansi apa lagi yang sudah disiapkan, dipetakan begitu? Ya. Memang ya, jadi pada saat ini selain daripada klien yang sifatnya B2B seperti klien-klien yang tadi sudah kami sebut yang kayak telco operator, terus ada data center players dan lain sebagainya. Tapi memang yang sekarang jadi fokus dari kami itu adalah untuk menggapai 25 juta perumahan yang ada di sepanjang rel Pulau Jawa. Itu radius 5 kilo dari jalur sepanjang jalur rel itu. Karena kami yakin banget dengan fokus kepada mereka diberikan layanan internet handal unlimited, harganya terjangkau, mereka pasti mau menurut pengalaman kami itu mereka pasti akan mengambil layanan itu. Ini akan punya dampak positif yang besar bagi taraf hidupan mereka yang akhirnya akan mensupport pencapaian Indonesia Emas. Itu sih yang terakhir fokusnya. Pak Arwin, bagaimana Anda melihat optimisme terkait dengan perkembangan internet, kemudian bagaimana dengan tadi ada Raihan dan Nasigar juga, berarti kan ada amunisi baru nih bagi perusahaan. Mas Pras, Indonesia ini beruntung negara dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Di mana lebih dari 50% jumlah penduduknya itu di bawah usia 30 tahun. Milenial kita itu dan Gen Z itu banyak sekali. Dan mereka semuanya adalah berada di dalam zaman internet digital. Jadi potensi kita itu prospeknya sangat luar biasa. Harapan kami pemerintah itu betul-betul serius ya menggarap internet ini sebagai upaya strategis nasional. Karena sebentar lagi masuk AI.
Iya. Kemudian data center itu juga. Jadi semuanya ini akan berkembang pesat. Kita nggak boleh ketinggalan sama negara-negara lain kalau kita memang mau menuju ke Indonesia emas. Itu dia. Berarti yang paling utama adalah pembangunan infrastrukturnya lagi nih, jaringan internet yang tersebar merata lah ya dari Sabang sampai Merauke begitu. Kalau bisa kita harapkan memang menjadi tadi strategis nasional kita begitu untuk bisa mendukung go digitalisasi di Indonesia. Baik, Pak Hermansyah, sayang sekali waktu terbatas nih Pak Arwin. Terima kasih banyak juga atas kehadiran, insight, informasi yang sudah Anda sampaikan terkait dengan obligasi, kemudian tadi bagaimana ekspansi-ekspansi yang sudah disiapkan oleh perseroan ya. Salam sukses Pak untuk Bapak berdua. Thank you Mas. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.